Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Malam harinya, Blue pun sudah siap menuju ke pesta itu. Penampilan rapi serta klimisnya membuat dirinya terlihat semakin tampan. Blue langsung menuju ke sebuah hotel di mana acara pesta penyambutan Hani berlangsung. Blue sedikit telat karena tadi harus menunggu pegawai butik langganan keluarganya mengantarkan bajunya. Hani tampak cantik dengan gaun putihnya yang terlihat klasik. Gaun itu disiapkan khusus oleh sang nenek untuk sang cucu tercinta. Penampilan sempurna Hani tentu saja membuat pusat perhatian di pesta itu. Leonardo tampak bangga ketika memperkenalkan sang cucu cantiknya ke beberapa teman dan kolega bisnisnya. Selain menjadi profesor, Leonardo juga memiliki perusahaan peninggalan keluarga besarnya dan itulah nanti yang diwariskan pada Hani. Hani melihat ke arah tamu undangan dan mencari sosok pria yang dicintainya. "Mam, mengapa Blue belum datang?" tanya Hani pada sang mami yang ada di sebelahnya. "Mungkin dia masih dalam perjalanan, sayang," jawab Marilyn. "Hani, ayo kakek kenalkan pada cucu teman kakek," panggil Leo pada Hani. Hani menoleh dan tampak malas sebenarnya. Leonardo sudah mengenalkannya pada 5 pria kaya raya keturunan bangsawan dan Hani tak suka dengan hal itu. "Kakek, bisakah aku duduk? Aku capek berkeliling sejak tadi," ucap Hani pelan agar tak terdengar tamu. "Baiklah, istirahatlah dulu," jawab Leonardo melunak. "Terima kasih kakek," ucap Hani sembari menundukkan kepalanya hormat. Hani kemudian menuju ke pinggir ruangan dan melihat sosok yang dicarinya sejak tadi. Hani berjalan cepat menghampiri Blue dan bahkan sedikit berlari. Blue yang melihat kekasih cantiknya menghampirinya langsung menyunggingkan senyumnya dan merentangkan tangannya seakan siap untuk menangkap Hani. "Blue," ucap Hani dan memeluk Blue. Blue sedikit mengangkat tubuhnya dan membalas pelukannya. Hal itu tentu saja menjadi pusat perhatian di pesta itu. "Maaf, aku terlambat," kata Blue mencium leher Hani yang ada di dalam pelukannya. Lalu Hani melepaskan pelukannya. "Iya, kau terlambat 1 jam," sahut Hani. "Sorry, kau terlalu cantik, baby. Kurasa banyak pria yang mengincarmu di sini," ucap Blue. Hani mengerutkan keningnya. Blue tertawa pelan dan mengecup bibir Hani. Dia tak peduli meskipun mereka ada di tengah orang banyak dan hampir semua mata memandang ke arah mereka, termasuk Leonardo. "Blue, kau di sini juga?" tanya Bernard. Blue menoleh dan melihat Bernard. "Uncle, jadi pesta yang Uncle bicarakan adalah pesta ini?" tanya Blue. "Iya, kakeknya adalah teman lama ayahku," jawab Bernard. "Apakah dia calon istrimu, Blue?" tanya Bernard. "Iya, dia calon istriku," sahut Blue. Hani tersenyum pada Bernard. Tadi sang kakek telah mengenalkannya pada Bernard, termasuk anak laki-lakinya juga. "Ho, begitu rupanya. Semoga pernikahan kalian akan berjalan dengan lancar," ucap Bernard. "Uncle datang sendiri?" tanya Blue. "Dengan Carlos," sahut Bernard. "Carlos di sini. Aku lama tak bertemu dengannya. Ayo Hani, kita bertemu dengan Carlos dulu," ucap Blue. Hani mengangguk dan mereka pun berjalan bersama menuju tempat Carlos. "Tadi kakek memperkenalkan Carlos padaku," bisik Hani di telinga Blue. "What?" sahut Blue. "Blue, hai bro," sapa Carlos. Blue memeluk Carlos dan menepuk bahunya. "She's mine," bisik Blue pada Carlos. Carlos tertawa dan mengangkat tangannya seperti tanda menyerah. "Maaf, tadi aku sempat ingin mengajaknya berkencan," sahut Carlos dengan berbisik di telinga Blue.
Kau akan berhadapan denganku jika itu sampai terjadi, ucap Blue. Carlos kembali tertawa, begitu juga dengan Bernard yang mengerti arah pembicaraan dua pria tampan ini. Leonardo melihat hal itu dari jauh. Dia kekasih cucumu, Leo? Tanya Tuan Black, salah satu teman bisnis Leonardo. Iya, aku masih mempertimbangkannya, jawab Leo. Tak perlu mempertimbangkannya, dia klan Robert, pemilik kerajaan bisnis Robert yang dipegang oleh Bernard, ucap Black yang tentu saja mengetahui hal itu karena dirinya sudah terjun lama di dunia bisnis. Dia susah ditemui, Leo. Aku saja tak pernah lolos untuk bekerja sama dengan perusahaannya. Beruntung sekali cucumu menemukannya, lanjut Black. Regan Robert, tanya Leo pada Black. Iya, dia cucunya, jawab Black. Kemudian Leo menyunggingkan senyumnya tipis dan hampir tak terlihat. Sepertinya kali ini keturunanku tak salah memilih, batin Leo. Tapi karena sikapnya yang terlalu angkuh membuatnya tak mau mendekati Blue terlebih dahulu karena dia tak ingin terkesan menjilat ludahnya sendiri. Leo tetap berada di tempatnya hingga Blue menghampirinya. Halo kakek, sapa Blue sopan. Jawab Leo dengan ekspresi datar seperti biasanya. Lalu Blue mengeluarkan sebuah kotak dan membukanya. Aku akan melamar Hani sekarang juga, ucap Blue dengan berani. Hani melihat ke arah Blue. Blue mengangguk. Ya, aku ingin mengumumkan bahwa kau hanya milikku dan kakek tak akan bisa mengenalkanmu pada pria lain lagi, ucap Blue seakan menyindir Leo. Marilyn tampak tertawa pelan mendengar ucapan Blue. Kakek, panggil Hani dan memegang tangan sang kakek. Lalu Leo menoleh ke arah Hani dan melihat matanya. Leo juga melihat mata Blue dan sangat terlihat bahwa Blue sangat mencintai Hani. Di sisi lain, Leo cukup lega mengetahui latar belakang Blue yang sangat baik. Tapi Leo juga senang jika mereka pun saling mencintai. Kau sudah menjalani hidup terkurung selama bertahun-tahun dan kini kakek ingin membebaskanmu, ucap Leo akhirnya dan membuat Hani memeluk sang kakek. Thank you kakek, I love you, ucap Hani lirih. Terlepas dia siapa, tapi setidaknya dia pasti bisa membahagiakanmu. Hanya itu yang kakek pikirkan untuk masa depanmu, kata Leo lagi dan masih tanpa tersenyum karena masih begitu gengsi pada Blue. Blue hanya tersenyum menanggapi kata-kata kakek Hani dan sikapnya yang masih enggan menyapa Blue. Lalu Hani berbalik pada Blue dan Blue memakaikan cincin itu pada Hani di hadapan kakek, nenek, dan mami Hani. Bernard memotret momen itu dan mengirimkan fotonya pada Bryce. Dia mencuri start tanpa menunggu kita, dasar anak tengil, ucap Bryce melihat foto yang dikirimkan oleh Bernard. Yara mengambil ponsel Bryce dan tak sabar melihat calon menantunya itu. Oh my god, calon menantuku sangat cantik sekali, gumam Yara. Di mana bocah tengil ini menemukannya? Tanya Yara. Blue bilang menemukannya di hutan, jawab Bryce. Yara menoleh pada Bryce. Dia mengatakannya padamu. Blue belum menceritakan apapun padaku, ucap Yara. Iya, dia hanya membahasnya sebentar saja. Besok dia akan menceritakannya pada kita, jawab Bryce. Ocean dan Joy jadi datang ke London juga, tanya Yara. Ya, mungkin besok ketika acara pernikahan Blue akan diadakan, jawab Bryce. Yara kemudian memeluk tubuh Bryce dan mengecup bibirnya. Good night sayang, ucap Yara. I love you my love, sahut Bryce dan mereka pun tidur bersama. Acara pesta itu berlangsung cukup meriah, apalagi ketika Blue mengajak Hani berdansa. Dan Marilyn lah yang berjasa dalam hal ini karena Hani cukup mahir berdansa berkat sang mami yang selalu mengajarinya.
Sebelum acara selesai, Blue dan Hani pamit pulang terlebih dahulu karena Hani merasa sedikit lelah. "Mam, bolehkah aku menginap di rumah Blue malam ini?" tanya Hani pada Marilyn. Blue melihat ke arah Hani karena tadi Hani belum mengatakan hal ini padanya. "Kalian belum menikah, sayang. Sebaiknya kau tidur di rumah kakek saja, oke?" ucap Marilyn. "Iya, kau harus ke rumah kakek dulu, karena sebentar lagi kita akan menikah, Hani, dan biarkan kakek nenekmu menghabiskan lebih banyak waktu denganmu," timpal Blue. Hani melihat Blue. "Kau tak ingin bersamaku?" tanya Hani. "Bukan begitu, aku hanya ingin kau menghabiskan waktumu dengan keluargamu sebelum aku membawamu pergi," ucap Blue pelan dan penuh pengertian. Marilyn cukup kagum dengan sikap Blue yang sangat dewasa dan bisa menghadapi Hani yang lugu serta polos itu. Hani akhirnya mengangguk dan cukup mengerti apa yang disampaikan oleh Blue. "Aku akan mengantarkanmu pulang terlebih dulu," ucap Blue. Hani kembali mengangguk. "Aku pulang terlebih dulu, Mam," pamit Hani. "Sampaikan pada kakek nenek karena mereka masih berdansa," lanjut Hani. "Iya sayang, pulanglah, hati-hati di jalan," ucap Marilyn. Blue mengangguk dan mereka berdua pergi dari pesta itu. Blue menggandeng tangan Hani dan menciumnya. Di dalam mobil, Hani tak banyak bicara, dan Blue berpikir mungkin Hani sudah mengantuk dan lelah karena seharian ini kegiatannya sama sekali tak berhenti.